akan membahas uji makanan untuk amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Sebelum kita melakukan simulasi uji makanan, teman-teman harus tahu dulu ya kalau tubuh kita ini memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan lemak. Zat makanan tersebut bisa diperoleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari pada umumnya mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga gula. Nah, beberapa uji makanan ini digunakan untuk menguji zat apa saja yang terkandung pada sebuah bahan makanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan beberapa simulasi uji makanan untuk mengetahui kandungan amilum, glukosa, protein, dan lemak. Oke, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Ini dia alat dan bahan yang wajib teman-teman siapkan. Setelah itu, mari kita lakukan simulasi uji makanan yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan melakukan uji amilum. Larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji amilum atau karbohidrat adalah lugol atau kalium iodida. Lugol sendiri digunakan untuk menguji suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Untuk mengetahui makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak, ketika makanan ditetesi dengan lugol akan mengubah warna menjadi warna hitam atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak mengandung karbohidratnya. Oke, langsung saja yuk kita siapkan bahan makanan yang akan diuji. Dari kelima bahan makanan ini masing-masing akan ditetesi dengan 5 tetes lugol atau kalium iodida. Setelah itu mari kita simak perubahannya ya. Yang pertama, ada roti ditetesi dengan lugol mengalami reaksi dan menghasilkan warna biru kehitaman. Maka dari itu roti dikatakan mengandung amilum. Bahan makanan yang kedua adalah tempe. Ketika ditetesi reagen lugol, terdapat reaksi dan menghasilkan warna putih kecoklatan. Nah, dari indikator warna ini, hal ini membuktikan bahwa tempe tidak mengandung amilum. Yang ketiga adalah putih telur. Ditetesi dengan reagen lugol menghasilkan warna orange kecoklatan, maka tidak memiliki amilum. Bahan yang keempat adalah pisang. Pisang ditetesi dengan lugol menghasilkan warna coklat kehitaman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa pisang memiliki amilum hanya sebagian saja. Nah, bahan yang makanan terakhir adalah kemiri. Setelah kemiri ditetesi dengan reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman, maka kemiri dikatakan memiliki kandungan amilum walaupun dalam jumlah yang sedikit. Uji makanan yang kedua itu adalah uji protein. Nah, pada uji protein ini larutan yang dibutuhkan adalah biuret. Apabila makanan itu mengandung protein, maka setelah bereaksi dengan biuret akan menghasilkan warna ungu atau warna lembayung. Bahan kimia yang akan kita gunakan sama seperti hal uji amilum. Namun, terlebih dahulu bahan ini akan digerus dulu sebelum dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masing-masing akan diteteskan dengan larutan biuret. Bagaimana perubahannya? Mari kita simak. Untuk roti tidak mengandung protein karena setelah ditetesi warna ungunya hanya sedikit di atas dan sisanya hanya warna putih. Selanjutnya adalah tempe. Ketika ditetesi dengan reagen biuret, warna ungunya hanya sebagian. Untuk itu hanya sebagian mengandung protein. Bahan makanan yang ketiga yaitu putih telur. Setelah ditetesi reagen biuret, warna menjadi warna ungu, sehingga dapat dikatakan bahwa putih telur mengandung protein. Bahan makanan yang keempat adalah pisang. Setelah ditetesi oleh reagen biuret, tidak terjadi perubahan. Artinya pada pisang
tidak memiliki kandungan protein. Selanjutnya adalah kemiri. Nah, kemiri memiliki kandungan protein karena setelah ditetes oleh reagen Biuret warnanya menjadi ungu. Uji makanan ketiga adalah uji glukosa. Reagen yang digunakan untuk menguji kandungan glukosa ini adalah Benedict. Makanan jika hasil reaksi tersebut menghasilkan warna merah bata. Mari kita siapkan bahan makanan yang akan diuji. Nah, yang pertama kita gerus terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Jangan lupa tabung reaksinya diberi label ya. Kemudian masing-masingnya ditetesi 5 tetes Benedict. Setelah itu dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, mari kita simak perubahannya ya. Bahan makanan yang pertama adalah roti. Setelah ditetesi Benedict dan dipanaskan, mengalami perubahan warna menjadi orange. Hal ini menunjukkan bahwa roti mengandung glukosa. Kemudian tempe. Saat kita tetesi dengan larutan Benedict dan dipanaskan, terjadi perubahan warna yaitu menjadi agak orange. Dan warna ini menunjukkan bahwa tempe mengandung sedikit glukosa. Bahan makanan yang ketiga adalah putih telur. Ketika ditetesi Benedict kemudian dipanaskan, ternyata berubah warna kuning kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa putih telur mengandung sedikit glukosa. Selanjutnya adalah pisang. Setelah diberi larutan Benedict dan kemudian dipanaskan, terdapat perubahan warna menjadi coklat kehitaman, maka pisang tak memiliki glukosa. Selanjutnya pada uji yang terakhir adalah kemiri. Nah, kemiri ini berubah menjadi coklat gelap sesudah ditetesi dan dipanaskan. Hal ini berarti kemiri tidak memiliki kandungan glukosa. Uji yang terakhir adalah uji lemak. Nah, pada uji lemak ini kita hanya membutuhkan kertas buram dan juga bahan makanan. Pada uji lemak ini kita menambahkan satu bahan makanan yaitu margarin atau mentega. Kenapa kita harus menggunakan kertas buram? Karena kertas buram mudah menyerap air atau minyak, jadi sangat cocok untuk pengujian ini. Jika ada noda transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Nah, setelah kita siapkan, kita olesi secara terpisah di kertas buram. Nah, setelah kertas buramnya sudah dioleskan, kemudian didiamkan sampai kering. Dan simak perubahannya ya. Oke, setelah dilakukan simulasi uji lemak, maka kita dapat mengetahui urutannya ya. Yaitu urutan pertama adalah margarin. Memiliki kandungan lemak karena ketika margarin dioleskan pada kertas buram, meninggalkan noda transparan. Yang kedua adalah roti. Roti yang dioleskan pada kertas buram meninggalkan noda transparan. Hal ini berarti roti memiliki kandungan lemak. Yang kemudian adalah pisang. Pisang ini memiliki sedikit mengandung lemak karena kertas buram yang diolesi gebisan pisang meninggalkan sedikit noda transparan. Urutan yang keempat adalah tempe. Bahan makanan tempe ini tidak meninggalkan noda transparan. Yang urutan nomor 5 adalah makanan kemiri. Kemiri tidak mengandung lemak karena kertas buram yang diolesi tidak meninggalkan noda transparan. Dan bahan makanan yang terakhir yaitu putih telur. Putih telur yang dioleskan pada kertas buram tidak meninggalkan noda transparan.